Baik, selamat malam teman-teman. Eh, jadi pada malam hari ini kita akan mempresentasikan tentang kerja hasil kerja kelompok kita, kelompok 6, eh, mengenai pentingnya kepercayaan dalam hubungan antara perusahaan dan konsumen. Kelompok ini terdiri dari beberapa orang, ada Arfan Marpaung, ada Aksafani, ada Vitasya Mahira, ada saya sendiri, Gede Prema, lalu Hasnan, Himawan, dan Igede Yuda. Next. Next. eh Pertama-tama, mengapa sih eh, penting untuk membangun kepercayaan antara perusahaan dengan konsumen? Jadi di era persaingan bisnis yang ketat, kepercayaan menjadi salah satu kunci atau faktor utama dalam membangun loyalitas antara pelanggan atau konsumen dengan reputasi perusahaan. Konsumen cenderung lebih memilih produk atau layanan dari perusahaan yang transparan, yang berkualitas dan beretika. Lalu kepercayaan yang tumbuh melalui transparansi tersebut mendukung juga menjadi pelayanan yang baik dan mendukung kepatuhan terhadap janji yang akan diberikan kepada konsumen oleh perusahaan. Sebaliknya, jika konsumen tidak percaya atau eh, ada permasalahan terkait janji layanan dengan perusahaan, maka itu akan menurunkan kepuasan pelanggan yang akan berakibat pada eh, discontinue atau tidak berlanjutnya penggunaan jasa dari perusahaan tersebut oleh konsumen. Nah, dengan menjaga kepercayaan, perusahaan dapat meningkatkan loyalitas pelanggan, dapat memperkuat reputasi, dan memastikan keberlangsungan atau keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Next. Baik, berikutnya, mengapa kepercayaan itu penting dalam hubungan perusahaan dan konsumen? Sebenarnya ada beberapa alasan mengapa kepercayaan itu penting dalam menjaga hubungan antar perusahaan maupun konsumen. Yang pertama itu bisa kita lihat, kepercayaan itu bisa meningkatkan loyalitas konsumen. Nah, konsumen itu cenderung akan kembali jika dia merasa aman dan percaya pada perusahaan. Contohnya, perusahaan yang transparan dalam hal kebijakan harga dan kualitas produk itu pasti akan mendapatkan pelanggan yang setia. Berikutnya, kepercayaan itu penting karena dapat meningkatkan reputasi dan citra dari merek produk suatu perusahaan. Kepercayaan itu yang kuat dapat menciptakan reputasi positif yang bisa menjadi aset jangka panjang. Contohnya, perusahaan seperti Apple dan Google itu mempertahankan kepercayaan konsumen-konsumennya melalui inovasi serta kualitas yang mereka tawarkan kepada konsumen, sehingga konsumen juga yakin akan reputasi maupun citra dari merek produk mereka. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa poin tambahan mengapa kepercayaan penting dalam hubungan perusahaan dan konsumen. Poin berikutnya adalah meningkatkan word of mouth dan rekomendasi. Jadi di sini konsumen yang percaya pada suatu brand cenderung merekomendasikan kepada orang lain melalui perkataan-perkataan ataupun melalui perkenalan. Jadi sehingga produk yang kita berikan ke konsumen apabila hal tersebut baik akan didengarkan oleh calon konsumen lainnya. Contohnya, seperti kita lakukan ketika membeli barang di e-commerce, kita memberikan ulasan positif. Semakin meningkatnya ulasan positif, maka orang-orang akan cenderung memilih produk yang kita pasarkan. Nah, poin berikutnya adalah mengurangi risiko krisis dan masalah hukum. Di mana pada poin ini, perusahaan yang transparan dan jujur lebih mudah mengelola krisis kepercayaan. Jadi ketika kita dihadapi suatu krisis atau permasalahan yang dihadapi suatu perusahaan, kita perlu melakukan transparansi atau segera menangani krisis tersebut. Sehingga dampak dari permasalahan tersebut tidak panjang dan tidak berpengaruh buruk terhadap produk yang telah kita ciptakan. Sebagai contoh,
Tanggapan cepat terhadap keluhan pelanggan dapat mencegah dampak negatif yang lebih besar. Seperti kita ketahui di zaman sekarang, bahwasannya sesuatu viral yang negatif itu tersebar lebih cepat ketimbang yang positif. Maka dari itu kita perlu melakukan klarifikasi atau perlu penanganan segera terhadap krisis-krisis yang terjadi atas produk-produk kita. Lalu poin terakhir adalah meningkatkan keuntungan dan keberlanjutan bisnis. Konsumen bersedia membayar lebih untuk brand terpercaya, kepercayaan hubungan jangka panjang yang menguntungkan kedua belah pihak. Jadi semakin besar nama produk kita atau semakin percayanya masyarakat, itu akan berpengaruh panjang terhadap umur bisnis atau umur perusahaan. Jadi yang paling penting di sini adalah tetap menjaga kepercayaan dari konsumen untuk memastikan keberlangsungan atau keberlanjutan bisnis tersebut. Next. Cara membangun dan mempertahankan kepercayaan. Next. Yang pertama adalah transparansi. Transparansi memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan pelanggan, di mana kepercayaan itu merupakan sebuah aspek fundamental dari etika bisnis. Transparansi juga termasuk menyediakan informasi yang jelas tentang produk, harga, dan kebijakan perusahaan. Transparansi memperkuat etika dalam berbisnis dan memungkinkan konsumen untuk membuat keputusan yang lebih tepat. Dengan akses ke informasi yang relevan, mereka dapat mengeksplorasi praktik bisnis perusahaan lebih dalam dan mempertimbangkan prinsip etika yang diterapkan serta dampaknya terhadap berbagai pemangku kepentingan. Ini membuka jalan bagi konsumen untuk memilih secara lebih sadar dan berkelanjutan berdasarkan etika bisnis yang dijunjung. Manfaat transparansi dalam bisnis yang pertama adalah perusahaan dapat membangun kepercayaan pelanggan. Perusahaan dapat membangun kepercayaan pelanggan dengan mengungkapkan informasi yang relevan tentang praktik bisnis mereka, menunjukkan komitmen terhadap prinsip etika, kejujuran, dan integritas. Hal ini meningkatkan kenyamanan dan keyakinan pelanggan dalam berinteraksi dengan perusahaan yang memiliki fondasi etika bisnis yang kuat. Yang kedua adalah transparansi juga berperan dalam meningkatkan citra perusahaan dan menegaskan etika dalam berbisnis. Ketika perusahaan belum belum Ketika perusahaan beroperasi secara transparan, mereka mengirimkan sinyal integritas dan tanggung jawab sosial ke publik. Ini memperkuat persepsi positif dan membangun hubungan yang lebih erat dengan pemangku kepentingan termasuk mitra bisnis dan masyarakat berdasarkan prinsip ekonomi yang kokoh. Yang ketiga, transparansi mendukung perusahaan dalam mengantisipasi dan mengelola risiko dengan lebih efektif sejalan dengan etika dalam berbisnis. Next. Kejujuran. Yang kedua adalah kejujuran. Dalam bisnis, kejujuran menjadi jantung dari hubungan antara perusahaan dan konsumen dengan mitra bisnis dan masyarakat secara umum. Kejujuran yang kokoh merupakan fondasi yang kuat untuk membangun reputasi bisnis yang baik. Alasan mengapa kejujuran itu penting adalah yang pertama membangun kepercayaan. Kejujuran merupakan salah satu faktor utama dalam membangun kepercayaan antara perusahaan dengan konsumen. Konsumen akan lebih cenderung mempercayai dan setia kepada kepada perusahaan yang terbuka dan jujur dalam hubungannya dengan mereka. Jika seorang konsumen merasa ditipu atau dibohongi, maka maka kepercayaan itu akan hilang dan mereka akan mencari alternatif perusahaan yang lebih jujur lagi. Yang kedua, mempertahankan reputasi. Reputasi bisnis sangat penting dan berdampak signifikan pada kesuksesan jangka panjang sebuah perusahaan. Jika perusahaan terbukti tidak jujur, reputasinya akan rusak dan sulit untuk diperbaiki, dan sebaliknya. Apabila perusahaan yang dianggap jujur akan mengalami peningkatan brand awareness dan dapat menarik konsumen yang baru. Yang ketiga adalah meminimalisir potensi hukum. Kejujuran dalam bisnis juga dapat membantu perusahaan menghindari masalah hukum. Dalam banyak kasus, pelanggaran hukum terjadi karena kekurangan dalam komunikasi atau pengungkapan informasi yang jujur. Dengan berpegang teguh pada prinsip kejujuran, perusahaan dapat meminimalisir resiko hukum dan potensi penyelesaian melalui jalur pengadilan. Next. Konsistensi dalam kualitas produk dan layanan.
Konsistensi dalam bisnis merujuk pada stabilitas dan keberlanjutan dalam cara operasional serta kualitas produk atau layanan yang ditawarkan. Konsistensi membantu membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan yang penting untuk pertumbuhan jangka panjang. Pentingnya konsistensi dalam pelayanan adalah yang pertama, kepercayaan pelanggan, yang kedua, reputasi yang kuat, yang ketiga, pengalaman pelanggan yang andal, dan diferensiasi dari kompetitor. Strategi menerapkan konsistensi adalah yang pertama, menetapkan standar dan prosedur yang jelas. Menetapkan standar dan prosedur yang jelas ini untuk pelayanan mengembangkan prosedur operasional yang terstandarisasi adalah langkah pertama untuk menjaga konsistensi. Hal ini memastikan bahwa setiap anggota memahami apa yang diharapkan dari mereka dalam hal pelayanan kepada pelanggan. Yang kedua, melakukan pelatihan berkala. Pelatihan karyawan secara teratur sangat penting untuk memastikan bahwa setiap anggota tim memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sama dalam memberikan pelayanan. Pelatihan ini harus fokus pada nilai-nilai perusahaan, etika kerja, dan keterampilan komunikasi yang efektif. Yang ketiga, menggunakan teknologi untuk mendukung konsistensi. Teknologi dapat menjadi alat yang berguna untuk menjaga konsistensi dalam pelayanan. Misalnya, penggunaan sistem manajemen hubungan pelanggan atau CRM dapat membantu perusahaan untuk melacak interaksi dengan pelanggan dan memastikan bahwa setiap pelanggan diberikan perlakuan secara konsisten. Yang terakhir adalah mengumpulkan umpan balik dan melakukan peningkatan terus-menerus. Mengumpulkan umpan balik dari pelanggan tentang pengalaman mereka dengan perusahaan adalah cara efektif untuk mengidentifikasi area di mana konsistensi dapat ditingkatkan. Perusahaan harus secara teratur meninjau umpan balik pelanggan dan melakukan perbaikan yang diperlukan untuk memastikan bahwa standar pelayanan dipertahankan. Next. Izin melanjutkan, bukan hanya itu, cara membangun dan mempertahankan kepercayaan ada beberapa hal juga, yaitu salah satunya responsif terhadap keluhan. Apa itu responsif terhadap keluhan? Hal itu adalah menanggapi keluhan dan masukan konsumen dengan baik. Menanggapi keluhan dan masukan ini merupakan kunci untuk membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Salah satu contohnya adalah mendengarkan dengan empati dan merespon dengan cepat. Yang kedua, mengutamakan etika dan tanggung jawab sosial. Perlu kita ketahui definisi dari etika dan tanggung jawab sosial terlebih dahulu ya. Etika bisnis adalah seperangkat nilai dan prinsip moral yang mengatur bagaimana sebuah perusahaan beroperasi. Tanggung jawab sosial adalah komitmen perusahaan untuk berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan lingkungan di luar kepentingan bisnisnya. Contoh dalam etika bisnis ini adalah tidak melakukan penipuan atau manipulasi informasi dalam pemasaran dan peduli terhadap lingkungan. Next. Yang berikutnya adalah menjaga keamanan data konsumen, yaitu melindungi privasi pelanggan sangat krusial agar mereka merasa aman dalam bertransaksi serta dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan terkait profesional perusahaan. Baik, selanjutnya bisa didapat kesimpulan bahwa kepercayaan bagi suatu perusahaan, kepercayaan pelanggan bagi suatu kepercayaan pelanggan bagi suatu perusahaan merupakan suatu fondasi utama dalam hubungan perusahaan dan konsumen, di mana kepercayaan yang tinggi akan menghasilkan loyalitas, reputasi baik, dan keuntungan jangka panjang bagi perusahaan itu sendiri. Sehingga perusahaan harus secara aktif membangun dan mempertahankan kepercayaan melalui transparansi, kualitas, layanan yang baik, dan etika bisnis yang kuat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 6. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.